Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafin Alifari dengan NPM 201201111106, Prodi Ilmu Hukum. Ya, di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tanda baca titik koma yang akan dibacakan oleh Restu. Saya Restu Krisdayanto dengan NPM 20120111363 akan menyampaikan materi tentang pengertian tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda yang digunakan sebagai tanda pemotong atau pemberi jeda pada suatu kalimat. Tanda ini disimbolkan dengan tanda titik dan koma yang sejajar namun vertikal. Dalam sejarahnya, penulis berbahasa Inggris terkemuka pertama yang menggunakan tanda ini adalah Ben Jonson pada tahun 1951 dengan istilahnya yaitu semicolon atau yang artinya adalah tanda titik koma. Sekian, terima kasih. Saya Zainiaria Mamabel dengan NPM 2012011163. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan tanda titik koma berdasarkan EYD. Yang pertama kita akan bahas mengenai penggunaan tanda titik koma sebagai pengganti atau pemisah kata penghubung yang terdapat dalam kalimat sejenis atau kalimat setara. Kalimat sejenis atau kalimat setara merupakan kalimat yang terdiri atas dua klausa yang dihubungkan oleh suatu konjungsi. Tetapi jika konjungsi tersebut kita pisahkan atau kita hilangkan dari kedua klausa ini, maka kedua klausa ini masih bisa berdiri sendiri atau mandiri. Contohnya yang pertama, hari sudah malam, tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku. Kedua klausa ini jika kita pisahkan dari konjungsinya, maka masih bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu penggunaan tanda titik koma masih bisa kita pakai dalam kalimat ini. Lalu yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, tanda titik koma, ibu menulis makalah, tanda titik koma, adik membaca cerita pendek. Ketiga klausa ini juga masih bisa berdiri sendiri jika dipisahkan dari konjungsinya. Oleh karena itu tanda titik koma juga masih bisa kita pergunakan. Lalu yang terakhir kita akan bahas mengenai penggunaan tanda titik koma yang dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh yang kita ambil pertama, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, tanda titik koma. Kedua, berijazah sarjana S1, tanda titik koma. Ketiga, berbadan sehat, tanda titik koma. Dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya, jika di akhir klausa tersebut masih terdapat perincian, maka penggunaan tanda titik koma itu masih diperbolehkan dan diletakkan sebelum perincian tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafin Alifari dengan NPM 2012011106. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh 1. Agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua kelas, sekretaris, dan bendahara, tanda titik koma. B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, tanda titik koma. C. Pendataan anggota, dokumentasi, dan akses organisasi. 2. Ibu membeli buku, pensil, dan tinta, tanda titik koma. Baju, celana, dan kaos, tanda titik koma. Pisang, apel, dan jeruk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ramadhani dengan nomor pokok mahasiswa 2012111140. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tanda baca apostrof. Tanda baca ini juga biasa disebut dengan tanda penyingkat. Menurut English Oxford Dictionary,
Kata apostrof berasal dari bahasa Yunani yang artinya penghilangan bunyi dalam bacaan. Selanjutnya, menurut EYD, tanda baca apostrof adalah tanda baca yang menggunakan alfabet Latin tertentu dengan tujuan penghilangan bagian kata dan bagian angka pada tahun. Tanda baca apostrof ini memiliki simbol petik di atas, yaitu penutup tanda petik tunggal dan juga dengan simbol prima. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Lutfi Nugroho, NPM 21211141 dari kelompok 5, ingin menjelaskan tentang penggunaan tanda baca apostrof berdasarkan EYD. Sebagai penghilang bagian kata, seperti contoh, senjalah datang menjadi senja telah datang, ibu kan kukabari menjadi ibu akan kukabari, ayah belum juga kembali menjadi ayah belum juga kembali. Sebagai penghilang bagian tahun, seperti contoh 11 Juli 66 menjadi 11 Juli 1966, September 08 menjadi September 2008, pembukaan UUD 45 menjadi pembukaan UUD 1945. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.